Jika engkau iri melihat seseorang yang menikah duluan, apa engkau juga iri dengan orang yang ajalnya dijemput duluan? Tidak ada yang perlu kita irikan, semua akan ada waktunya dan kita hanya perlu menunggu giliran. Sinar mentari yang terik membuatku berulang kali mengelap keringat di pelipis. Panasnya tidak tanggung-tanggung, membakar seluruh apapun yang ada di bumi ini. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Ingin rasanya mengeluh, tapi mencoba mengingat kembali bagaimana perjuangan saudara-saudara di Palestina, berjuang mempertahankan Al-Aqsa. Ada yang dirampas rumahnya, anak-anak, orang tua, bahkan kakek tua renta tak luput jadi sasaran penyiksaan. Seorang ibu yang menangis, bagaimana kehormatannya direnggut secara tak manusiawi, disiksa habis tanpa ampun, bagaimana takut, sedih dan segala pengorbanan mereka menjaga Palestina. Tapi apa? Tidak pernah kudengar sedikit pun mereka mengeluh, sedang aku di negara yang aman, damai, tentram dan sentosa, tapi mengeluhnya begitu luar biasa, seperti orang yang paling menderita di dunia ini. Mengeluh itu memang manusiawi, tapi kebanyakan mengeluh tanda tak mensyukuri. Sering mengatakan dunia ini tidak adil, sebenarnya tidak adil, atau aku yang memang kurang bersyukur. Tiba-tiba ponselku berbunyi, sebuah pesan masuk dari Kak Arlan. Berkasnya udah dikirim ke HRD. Tidak butuh waktu lama untuk aku langsung membalas pesan Kak Arlan. Alda, sudah Kak, ini mau pulang. Kejadian 1 minggu lalu seolah tidak berarti apa-apa. Hubunganku biasa saja, seperti biasa, seolah aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Kak Arlan, sebentar lagi zuhur, jangan lupa mampir ke masjid dulu. Kakak mau siap-siap. Kamu juga jangan lupa makan, jaga kesehatan sampai hari H nanti, calon istri. Jantungku rasanya mau keluar dari rusuk. Aku mematikan ponsel, menghirup banyak-banyak udara yang entah kenapa menipis. Diam-diam menelan ludah. Aku bisa meledak kalau begini. Kak Arlan dan kata-kata manis adalah dua hal yang mematikan. Aku pernah membaca caption di Instagram, isinya kurang lebih seperti ini. Kalau wanita siap menikah, artinya dia sudah siap untuk berbagi cinta. Sebab cinta utama seorang anak lelaki sampai kapanpun itu milik ibunya. Kita sama sekali tidak punya hak penuh untuk memiliki cinta itu. Kita hanyalah wanita asing yang baru hadir dalam hidupnya. Sampai kapanpun, kehadiran kita tidak akan bisa menggantikan pengorbanan si ibu. Hadirlah bukan untuk menyaingi, tapi hadirlah untuk turut mendukung dan menjadi pengingat suami. Sebagai pengingat jika dia mulai jarang menelpon, bertanya kabar ibunya, mengingatkan jika kita sudah lama tidak mengunjungi ibu, mengingatkan suami jika dia mulai lupa bahwa sudah masuk jadwal mengirim uang, mengingatkan jika dia mulai lupa mendoakan ibunya. Hadirlah bukan untuk menjadi pesaing ibunya, tapi hadirlah sebagai pendukung dan pengingat suami untuk tak pernah lupa berbakti pada cinta utamanya. Aku tersenyum tanpa sadar. Hari Sabtu kantor libur, aku hanya mengirimkan berkas penting ke bagian HRD yang harus hari ini juga diantar. Bertepatan dengan itu, azan zuhur berkumandang, memanggil-manggil umatnya untuk segera menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ada masalah yang tak bisa selesai seketika, namun selesai dengan sujud yang lama, merendah serendah-rendahnya, menghinakan diri di hadapannya, agar kita tersadar karena terlalu banyak mengandalkan logika padahal dia yang mencipta. Inginku terlalu banyak, tapi sujudku terlalu sedikit, pintaku terlalu tinggi, tapi doaku tidak melangit. Lantas mengapa aku masih suka menyalahkan takdir jika tidak sesuai dengan ekspektasi? Berbenarlah wahai diri. 10 menit aku beranjak dari masjid, menaiki motor dan berhenti di Mall Central Park, membeli boneka dan beberapa makanan. Apa kabar Sheila? Gadis kecil manis yang ceria, tidak pernah mengeluh atas kehidupan yang terkadang tidak adil padanya. Kulajukan motor menuju panti asuhan tempat tinggal. Tempatnya tinggal, tidak butuh waktu lama karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Saat mulai melangkah memasuki panti asuhan, seorang anak kecil perempuan berhamburan memelukku. Kak Alda, teriaknya. Aku yang tidak siap hampir limbung ke belakang. Dia memeluk kakiku erat. Hai Sheila, apa kabar? Tanyaku setelah berhasil mensejajarkan tubuh dengannya.
Aku selipkan rambutnya yang mengenai mata di belakang telinga. Sheila baik, kakak kok nggak pernah jenguk Sheila sih? Kakak lupa sama Sheila ya? Gadis kecil dengan rambut ikal dan bibir tipis itu menggembungkan pipinya, meletakkan tangan di dada, menandakan kalau ia tengah ngambek. Maaf ya, kakak ada banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Nanti bos kakak marah, terus kakak dipecat dan gak punya pekerjaan. Kalau gak punya pekerjaan, kakak bisa nganggur dan gak punya uang. Kutarik hidungnya yang mancung itu. Ia melotot, tapi aku terkikih geli. Masih kecil tapi sudah terlihat sangat cantik. Tidak bisa kubayangkan bagaimana kedua orang tuanya. Ada syaratnya, harus beliin Sheila permen, serunya. Kubuka kantong plastik yang berisi makanan dan permen. Sheila begitu maniak dengan permen hingga giginya habis dimakan oleh manisnya permen. Teman-teman, Kak Alda bawa banyak makanan nih. Sheila berteriak seperti orang mau demo, memberikan instruksi kepada teman-temannya untuk datang. Mendengar kata makanan, tidak butuh waktu 10 detik untuk mereka berbondong-bondong mendatangiku. Wah, enak-enak nih. Iya, ada kentang yang digoreng itu juga. Apa namanya? Apa gitu? Stik. Seru temannya yang satu. Sebenarnya namanya hanya kentang goreng. Kalau stik yang mereka maksud adalah daging. Tapi mengatakan kentang goreng juga stik. Mungkin sering melihat film yang memakan kentang goreng dan daging secara bersamaan. Jadi mereka menyebutnya sama-sama stik. Ada-ada saja. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Hati-hati makannya, jangan belepotan. Nanti lantainya kotor dan dimarah Bu Panti, perintahku. Mereka menurut dan makan lebih hati-hati. Kak Alda, kakak ingat gak dulu ada om-om yang marah-marah di jalan? Dia yang buang kami ke tempat sampah. Tapi sekarang om itu baik banget. Dia sering banget kesini, kasih makanan sama kami. Jadi kami makan selalu enak setiap hari. Ayam, daging. Itu setiap hari kalau om itu datang ke sini. Tunggu, maksudnya Nasran. Tapi kenapa aku nggak yakin? Bisa saja orang lain. Ingatan anak kecil mungkin saja salah kan? Lagian aku tidak yakin pria itu masih di Indonesia. Oh ya, orangnya gimana? Pokoknya ganteng banget, keren, tinggi, rambutnya juga keren. Itu kata Mbak Sisil. Dia bilang omnya kayak opa kok apa ya? Sheila tampak berpikir keras. Pasti maksudnya opa Korea. Aku hanya terkekeh. Nah, itu orangnya. Sheila berseru heboh, menunjuk belakangku. Sontak saja aku berbalik dan menjumpai sosok pria dengan tubuh tegap, tinggi dan rahan tegas dan mata tidak bisa dibohongi. Pria itu memang terlihat tampan, apalagi saat memakai baju seperti itu. Halo om, hore, akhirnya kita makan enak lagi. Mereka melompat-lompat layaknya anak kecil pada umumnya, merebut kantong plastik besar dari tangan Nasran dengan tidak sabaran. Sesaat aku terpaku ketika melihatnya. Setelah hampir 1 bulan dan aku kembali bertemu dengannya. Apa ini suatu kebetulan? Baru sadar kalau saya tampan. Seperti ada sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Buru-buru kualihkan pandangan menatap anak-anak yang sudah pergi. Kemana mereka? Apa berebut makanan? Kenapa tinggal aku dan Nasran di sini? Memalukan. Memang sering kesini, tanyaku. Menjawab pertanyaannya adalah hal yang tidak penting. Ya, hampir seminggu 3 kali jika tidak sibuk di kantor. Kalau sibuk saya menitipkan makanan itu pada ojol atau satpam di kantor, jawabnya. Nasran benar-benar sudah berubah. Kali ini bukan pria beringas tak punya hati. Berbanding sangat jauh, sekarang ia berubah menjadi sosok pria yang begitu baik dan peduli. Selamat. Selamat? Apa maksud ucapannya? Dia memberiku selamat. Atas apa? Untuk hitbahnya. Arlan memang pria yang pantas untuk disukai dan dijadikan pasangan masa depan. Good man, cerdas, tajir, punya jiwa leadership. Suami banget ya, kurang apa lagi coba? Kata Nasran menatapku sekilas. Ya benar, Kak Arlan memang terlalu mengagumkan, bahkan untuk sekadar dipikirkan. Kapan akan menikah? Tanyanya lagi. Aku tidak langsung menjawab.
Kusapu pandangan taman ini seluruhnya, melihat anak-anak yang berlarian bermain kejar-kejaran. Ini kejadian sama persis waktu di rumah sakit beberapa minggu lalu. 2 minggu lagi insya Allah. Semoga lancar semuanya. Dan untuk SMS itu, saya kira saya tidak akan bertemu lagi dengan kau. Makanya saya mengucapkannya lewat chat. Siapa sangka jika kita bertemu di sini, katanya tersenyum lebar. Tapi aku curiga ada kata-kata yang tertahan yang tak mampu ia utarakan. Senyumnya memang sangat lebar, sangat tampan, rambut hitam lebat yang berkilau, rahanya yang tegas dan alis tebal yang terukir sempurna. Bundanya nginam apa sampai melahirkan makhluk setampan ini? Astagfirullah. Sontak aku mengalihkan pandangan menatap Sheila yang marah-marah karena bisa dikejar. Tapi tunggu, tidak akan bertemu lagi. Memang dia mau kemana? Lupakan soal dia hendak kemana. Ada hal yang lebih penting dari itu. Beberapa hari lalu, wanita yang mengaku calon istri Bapak melabrak saya lagi, tapi dia sudah diamankan polisi. Apa itu Anda yang melaporkan? Tanyaku. Berhenti katakan dia calon istri saya, tegasnya kesal. Aku terkekeh dalam hati. Ya, dia wanita tidak waras, bahkan seharusnya tempatnya bukan di kantor polisi, tapi rumah sakit jiwa. Kenapa Bapak tidak menerima cintanya? Bukankah dia sangat mencintai Bapak? Saya sering mendengar kalau lebih baik dicintai daripada mencintai. Itu berlaku untuk wanita. Pria itu sulit mencintai, tapi wanita sebaliknya. Masa? Wanita akan dengan mudah mencintai kalau ada rasa nyaman, merasa aman dan selalu diperhatikan. Tapi tidak untuk laki-laki. Kalau sudah tidak, ya tidak. Sampai kapanpun akan begitu. Aku manggut-manggut saja, baru tahu fakta itu. Tapi saya rasa itu juga berlaku untuk pria. Tidak selamanya konsepnya seperti itu. Bapak sepertinya keliru. Nasran menaikkan sebelah alisnya. Kenapa Bapak tidak menerima perjodohan itu saja? Dia sangat mencintai Bapak. Tapi saya tidak mencintainya. Kenapa Bapak tidak mencintainya? Karena dia bukan kamu. Stop it. Sepertinya karena anak-anak terlalu berisik, aku jadi salah dengar. Ya, aku pasti salah dengar. Mustahil, sulit dipercaya. Bersambung.